Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang gelombang kedua COVID-19 di Indonesia. Apa sih COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Penyebaran yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona. Pada penghujung tahun 2020, beberapa laporan kasus menyebutkan bahwa virus corona telah bermutasi menjadi beberapa jenis atau varian baru. Misalnya varian Delta. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Ada juga gejala COVID-19. Yang pertama itu ada demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat, batuk kering, sesak nafas, sakit kepala, hilangnya penciuman atau bau, dan pengecap rasa. Faktor resiko COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau fatal bila menyerang orang usia lanjut, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu. Pemeriksaan COVID-19. Itu pertama ada rapid test. Rapid test itu untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua ada tes PCR atau swab test untuk mendeteksi corona di dalam dahak. Yang ketiga ada CT scan untuk mendeteksi cairan di paru-paru. Yang keempat ada tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih. Dan yang terakhir, analisis gas darah untuk memeriksa kadar oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Di sini juga ada pengobatan COVID-19. Yang pertama ada melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Yang kedua ada cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga banyak minum air putih. Yang keempat istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Yang terakhir konsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri setelah berkonsultasi dengan dokter. Tingkat menurut data yang dirilis gugus tugas pencatatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 5 Mei 2021 adalah 1.677,274 orang. Tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia sekitar 2,7%. Itu adalah persentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Data tingkat kematian berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. Yang pertama dari usia 0 sampai 5 tahun ada 0,58%, 6 sampai 18 tahun 0,20%, 19 sampai 30 tahun ada 0,30%, 31 sampai 45 tahun ada 1,06%, 46 sampai 59 tahun ada 4,36%, lebih dari 60 tahun ada 11,98%. Koordinator tim pakar atau juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut puncak pertama COVID-19 terjadi pada Januari 2021 dengan kasus mingguan mencapai 89,902 kasus, sedangkan pada pekan ini angkanya jauh lebih tinggi yaitu mencapai 125,396 kasus. Pekan lalu Indonesia mencatat angka kasus positif harian yang sangat tinggi, bahkan mencetak rekor baru yaitu kasus harian tertinggi selama pandemi bertambah 21,345 kasus dalam sehari.
kenaikan titik kasus terendah sebesar 283% dan memuncak dalam waktu 13 minggu, sedangkan pada puncak kedua dinaikkan dari titik kasus terendah mencapai 381% atau hampir 5 kali lipatnya mencapai puncak dalam waktu 6 minggu. Selain itu, hal ini dapat disebabkan munculnya beberapa varian COVID-19 baru di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan mobilitas yang lebih tinggi. Di sini ada varian baru corona, itu dari varian Alpha, Beta, Kappa, Lambda, dan Delta. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.